Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Iwantan Channel. Oke kawan, eh, pagi hari ini tanggal 29 Maret ya. Pagi hari ini saya mengaplikasikan mupuk ini yang ketiga terhadap porang saya yang dari umbi. Ya, ini adalah porang saya yang satu musim. Setelah pemupukan yang kedua, hasilnya seperti ini kawan. Nah, ini dari kapak isi 150 sampai 200. Nah, besarnya itu sejempol lebih. Nah, hampir sejempol kaki ini ya. Sejempol tangan saya lebih besar lagi ya. Nah, ini sudah 2 kali pemupukan ya. Nah, kayak gini kawan. Alhamdulillah masih hijau seger. Ini adalah tunas yang ketiga. Itu kawan ya. Jadi ini adalah tunas yang ketiga. Dia masih hijau, walaupun daerah lain sudah ada yang dorman ya. Karena mungkin di Malang lebih dingin ya, jadi nggak sama dengan daerah yang lain. Cuma walaupun kadang-kadang saya juga lihat punya teman-teman itu kalau nggak, walaupun di Malang juga sudah pada dorman. Karena emang ada yang masih belum tahu cara pemupukan, perawatan ya, dan lain sebagainya. Ini gini kawan, ini adalah pupuk organik SAM NPK, jadi organiknya lebih banyak. Jadi kita campur ya, dicampur mawur ngene rek. Pokoknya di roy-roy ya apa carane wis sesuai lah dengan kebutuhan porang gitu ya. Tapi saat durungnya saat durungnya awake dhewe ngemes ya, itu dilubangi ininya dilubangi pakai gejik gitu ya, digejik satu. Fungsinya apa? Nanti kalau hujan deras itu nggak larut, nggak hilang sama hujan ya, ngono rek ya. Jadi aplikasi pemupukan yang ketiga ini saya walaupun 1, 2, 3 itu saya lakukan seperti itu. Jadi mungkin bisa di contoh ya, gini, kadang-kadang banyak pertanyaan kapan mulai memupuk mas gitu ya. Kita gini aja, kita lihat porang ini kan ada tunas pertama, kedua, dan ketiga ya. Rata-rata mungkin sampai tunas ketiga ya rata-rata. Kalau keempat mungkin itu hanya beberapa, tapi secara umum satu musim tuh porang itu setelah saya amati itu hanya sampai tunas ketiga. Setelah itu udah berhenti dan dorman ya. Rata-rata kalau toh ada yang keempat, kelima itu mungkin umbinya beda, nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu, itulah. Jadi caranya kapan waktu pemupukan yang tepat, kita lihat sebetulnya kalau kita bertani itu yang mengajari kita pinter itu adalah tanaman itu sendiri. Jadi tanaman itu sendiri yang ngajari kita pinter. Jadi kalau saya lakukan seperti ini kawan, saat tunas pertama itu kita aplikasikan pupuk pertama, saat tunas kedua pupuk kita barengi pupuk kedua juga. Nah, saat tunas yang ketiga dan berikutnya, nah itu kita pupuk yang ketiga. Nah seperti ini. Ini sebenarnya tunas ketiga, ini keempat. Saya kurang tahu kenapa bisa seperti ini. Harusnya memang menurut pengalaman dari banyak teman-teman itu tunas ketiga yang rata-rata. Tapi kalau ini mungkin umbinya yang bercabang ya, bisa jadi umbinya 2. Jadi ini ikut sini, ini ikut sini, tetap aja ini tunas ketiga gitu ya. Gitu ya kan ya. Jadi bukan itu tunas keempat itu, bukan ya mungkin ya. Kayak ini tunas yang ketiga
Yang pertama itu saya ambil. Yang pertama itu kan sudah keluar kataknya. Begitu keluar kataknya seperti ini kawan, kalau misalnya ini sudah diambil bisa, ini saya cabut biar lebih umbi lebih cepat membesar ya, tidak terganggu. Jadi begitu kawan ya. Mudah-mudahan vlog saya ini bermanfaat. Jadi ini masih saya perkirakan hujan masih masih bulan Mei sampai Mei mungkin ya. April mungkin masih ada, jarang-jarang. Mungkin total sudah nggak ada. Itu kalau di Jawa itu insya Allah Mei selesai, Mei Juni baru selesai. Karena emang di Malang ini cuaca kemarin itu hujannya bulan November menginjak Desember gitu. Jadi kita hitung 6 bulan ya Mei Juni gitu lah, mungkin kemarin sudah dorman semua. Tapi emang punya saya yang yang 2 musim itu memang sudah pada dorman. Yang ini ya mungkin karena kenapa dia nggak cepat-cepat dorman. Rata-rata yang dorman itu saya perhatikan olah tanahnya kurang bagus. Jadi cepat sekali dia dorman. Diiringi dengan panas yang terik, terus dia makanannya yang di dalam sini itu nggak begitu banyak, jadi dia cepat dorman. Kayak punya saya yang kedua itu, yang 2 musim itu juga begitu kawan. Jadi awal musim itu saya tidak bongkar umbinya, alhasil apa? Jelek. Nah, jadi saya sekarang kan nggak diolah tanahnya kan nggak diolah, akhirnya apa, umbinya nggak bisa besar ya, maksudnya besar tapi nggak signifikan ya. Saya nggak puas sekali. Kalau ini bener-bener saya olah, saya rabuk, saya pupuk, saya kompres dan lain sebagainya, akhirnya hijau banget ya kayak gini. Oke kawan, mungkin saya mau lanjutkan ngemes lagi ya kayak gini kan ya. Segini aja. Nah ini langsung kita masukkan per lubang. Nah yang belum, ini sudah, yang ini belum. Nah gini rek, ini gak usah akeh-akeh rek. Kalau banyak saya pernah ya, jarak tanam ini kira-kira 10 cm lah ya, jangan mepet-mepet ke batangnya, nanti busuk. Saya pernah kemarin yang aplikasi pemupukan yang kedua itu saya pepetkan itu, ternyata ininya kalah kan, panas, busuk, akhirnya tumbang. Jadi sayang gitu loh. Oke kawan, saya akan melanjutkan ngemes saya yang ketiga. Mudah-mudahan ini yang terakhir karena kita konsentrasinya ke umbi. Jadi mudah-mudahan cepat besar, menghasilkan. Dan ini nggak saya bongkar, mungkin akan 2 musim saya target ini sudah harus panen. Karena lihat kondisi rata-rata batangnya sebesar jempol kaki. Kayak gini kawan ya. Oke kawan, bila video saya ini bermanfaat, tolong di subscribe ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.